Ya, selamat pagi untuk GBI Nafiri ya. Minggu hari ini tanggal 24 Mei kita kumpul kembali bersama-sama memuji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita semuanya, buka hati kita ya, agar firman Tuhan yang sebentar saya bagikan menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, mari siapkan hati kita. Ya, dan saya sangat percaya saudara bahwa sampai hari ini ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan buat mujizat buat kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bahas ayat ini satu persatu saudara. Yuk, buka di dalam Lukas yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 menjadi ayat bacaan kita. Alkitab kata begini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa," kita katakan. Ia pun bangun lalu menghardik angin itu dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air itu, dan mereka pun taat kepadanya." Haleluya. Sama kejadiannya persis seperti ayat yang kita baca hari ini saudara. Kejadiannya sekonyong-konyong saudara ya. Ketika itu Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke satu danau saudara. Lalu kemudian mereka pergi akan melewati danau itu. Tiba-tiba dalam perjalanannya sekonyong-konyong ketika Yesus tidur di buritan, sekonyong-konyong turunlah topan saudara dan melanda murid-muridnya pada saat itu. Lalu air mulai masuk dan mereka dalam keadaan berbahaya. Nah, ini benar saudara. Kadang-kala saudara kita melihat hari-hari ini bukan hanya orang Kristen saudara, ya bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya sekadar hanya jemaat, tetapi setiap kita ini saudara, dalam tanda petik saudara, kita mengalami satu masa yang mana virus COVID-19 ini membuat saudara kita tanda petik dalam bahaya begitu saudara. Ya, kita tidak lagi bebas pergi kemana-mana, kita tidak lagi bisa bebas beribadah saudara. Kita stay at home begitu saudara. Kita bahkan bekerja di rumah, kita ibadah di rumah, bahkan melakukan segala sesuatu dibatasi semuanya saudara. Kenapa? Karena memang pemerintah melihat bahwa ini sangat berbahaya. Dan saudara, keadaan ini saudara kita tidak tahu kapan berakhirnya. Namun saya percaya bahwa Tuhan tetap akan menjaga kita semuanya, menjaga saudara, menjaga kita semuanya. Katakan amin. Dia pasti akan menjaga kita saudara. Nah, permasalahannya di sini adalah saudara, respon kita saudara menentukan tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Ketika respon kita hari ini, ketika konyong-konyong COVID-19 ini turun atas Indonesia, ya, ketika kita melihat bahwa perahu kita kemasukan air, dan saudara seperti murid-muridnya pada saat ini mereka dalam keadaan berbahaya saudara, maka respon mereka ini saudara menentukan sekali tentang kehidupan mereka ke depan. Sama hari ini saudara, respon kita hari ini menentukan kehidupan kita ke depan. Saya berdoa saudara, biarlah respon kita memiliki respon yang baik. Karena apa begini saudara? Karena apa yang kau responi saudara menentukan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ke depan. Ingat sekali lagi, yang kena COVID-19 ini saudara, virus ini bukan hanya Indonesia, bukan hanya kota Bekasi, bukan hanya kota-kota tertentu, bukan hanya Ujung Pandang, bukan hanya Semarang, bukan hanya Kucing, bukan hanya daerah-daerah pulau-pulau yang lain saudara, tapi semua kena saudara. Tetapi di sini yang penting adalah respon. Sama-sama katakan apa? Respon saudara. Sama-sama katakan
respon. Begini, saudara. Murid-muridnya pada saat itu, ketika kejadian itu terjadi atas dirinya, saudara. Maka muridnya pada saat itu, saudara, mengambil satu respon yang berlebihan, tanda petik buat saya, saudara. Kenapa? Karena ada satu perkataan yang dia bangunkan, saudara. Ketika dia membangunkan Yesus, dia katakan begini. Dia katakan begini, saudara. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan di ayat 24, dikatakan, guru-guru kita binasa, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu begini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa di dalam perahumu ada Yesus, kalau engkau percaya dan yakin hari ini dalam rumah tanggamu ada Yesus, kalau engkau yakinkan di dalam pelayananmu ada Yesus, kalau engkau yakin hari ini dalam usahamu, pekerjaanmu ada Yesus, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, engkau tidak akan binasa. Engkau tidak akan tenggelam perahumu. Engkau tidak akan hanyut oleh setiap masalah yang terjadi hari ini. Engkau tidak akan pernah mengalami kehancuran dengan baik-baik, saudara. Ya, pada saat itu murid-muridnya punya respon yang berlebihan. Dia mulai berkata, guru-guru kita binasa. Stop, saya mau kasih tahu, saudara. Kalau engkau ada bersama dengan Kristus, Kristus ada di dalammu dan kamu ada di dalam Kristus, maka Tuhan akan menjaga engkau dan membela engkau. Katakan amin. Karena itu, saudara, respon ini menentukan. Yang diperlukan adalah respon yang benar, saudara. Kenapa? Karena respon yang salah ketika menghadapi persoalan yang tercipta hari-hari ini, saudara. Ketika kau punya respon yang salah, maka kau sedang menciptakan hal-hal yang buruk di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Haleluya. Karena itu pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, saudara. Karena itu pagi hari ini saya berpesan buat saudara hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jika Yesus bersama dengan kita, saudara, saya katakan ulang ini, saudara, Dia tidak akan membuat kita binasa. Perahumu tetap akan berjalan di dalam jalan-jalan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari miliki satu respon yang baik di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya, saudara, suatu hari pernah pergi ke satu daerah misi saya di Enggano, ya. Teman-teman Enggano kalau dengar khotbah saya ini, ya. Saya ada beberapa hamba Tuhan bersama-sama dengan saya dalam satu kapal pada saat itu. Saudara, ketika kami memasuki yang namanya Samudra Hindia, saudara, itu gelombangnya hijau, sementara perahu kami perahu kecil, saudara, yang 1,5 meter kali 8 meter, begitu, saudara. Kita diangkat, jatuhkan lagi, jebret, jatuhkan lagi, jebret, saudara. Waktu saya lihat sahabat-sahabat saya membawa kapal itu, dia tenang sekali, dia berkata tenang, ya tidak apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya mulai menaruh satu respon di sini, saudara. Respon di sini, ya, bahwa saya akan sampai, saya akan tenang. Walaupun pada saat itu, saudara, walaupun pada saat itu tiba-tiba kapal kami bocor, gitu, saudara. Kami tutup semuanya, mereka kerja semuanya, kami juga ikut tutup semuanya, saudara. Dan akhirnya kami terdampar memang, saudara. Tetapi kami hanya bisa pulang kembali. Kenapa? Ya, karena saya yakinkan, saudara, bahwa kalau Yesus ada dalam kapalmu, Yesus ada dalam hidupmu, Yesus ada dalam perahumu, Dia akan buat semuanya endingnya happy ending. Katakan haleluya, haleluya. Karena itu serahkanlah segala ketakutanmu kepada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, dan Dia akan melihara kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan miliki respon yang positif, saudara. Miliki satu respon yang positif. Saya mau kasih tahu, kalau Yesus ada di dalam perahu, Dia akan buat aman semuanya. Yang kedua, saudara, di dalam Markus yang keempat, ayat yang ke-39. Markus 4, masih ayat ini juga, saudara. Markus 4, saudara, ayat yang ke-39. Dia katakan begini. Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Katakan haleluya, haleluya. Saudara,
Ketika mereka mulai dibangunkan oleh murid-muridnya, Yesus mulai dibangunkan oleh murid-muridnya, dia katakan, guru kita binasa, begitu kan. Lalu kemudian Yesus mulai bangkit berdiri dan dia mulai berkata begini, diam, tenanglah. Dan dengan sekejap tiba-tiba saudara, danau itu menjadi reda sekali dan teduh sekali saudara. Ketika saya baca ayat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat diberkati sekali. Ternyata berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada mujizat ini saudara. Maka di dalam gelombang-gelombang yang hari-hari ini luar biasa terjadi saudara, saya percaya Tuhan masih buat mujizat dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan masih bisa buat mujizat dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan akan buat sesuatu yang besar dalam hidup kita. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari poin ini yang berkata diam dan tenanglah saudara, saya mendapatkan satu pengertian begini saudara. Ada bagian kita diam, ya kan? Ada bagian Tuhan yang membuatnya semuanya tenang. Begitu. Nah, begini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, poin ini saya ingin tekankan kepada kita semuanya, bahwa Tuhan ingin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini saudara, setiap kita memiliki satu dasar yang kuat saudara, bahwa Tuhan kita pasti akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, yang Tuhan inginkan saudara, dari bagian kita, yang Tuhan inginkan adalah engkau diam. Artinya diam gimana Pak? Artinya diam begini, engkau diam dalam hadiratnya Tuhan, menanti-nantikan suatu hal yang besar. Engkau diam dalam hadiratnya Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Engkau diam dalam hadiratnya Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, memperbaharui hidupnya dengan sesuatu yang dari surga. Engkau diam dalam hadiratnya Tuhan, engkau diam dalam hadiratnya Tuhan, menantikan sesuatu yang besar yang akan Tuhan nyatakan. Bukan hanya berdiam sendiri, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan bagian kita. Berdoa, baca firman, naikkan pujian, pengagungan buat dia. Naikkan manusia rohani kita di hadapan Tuhan. Dan terus kita berdiam, saudara. Dan ketika kita berdiam dalam hadiratnya Tuhan, bagiannya Tuhan akan membuat menjadi tenang. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Bagian engkau dan saya adalah duduk dalam hadiratnya Tuhan. Bagian Tuhan, Tuhan akan buat semuanya akan menjadi tenang. Haleluya. Haleluya. Saudara, dengar baik-baik saudara. Dengar baik-baik saudara. Kekhawatiranmu hari-hari ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahmu saudara. Kekhawatiranmu hari-hari ini tidak akan menambah sehasta saja jalan hidupmu. Kekhawatiranmu hari-hari ini tidak akan pernah bisa memecahkan setiap masalah yang ada di bangsa kita hari-hari ini saudara. Tetapi saudara, ketika engkau duduk diam dalam hadiratnya Tuhan saudara, engkau diam dalam hadiratnya Tuhan, Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Apa? Membuat semuanya tenang. Haleluya. Saya rasakan ini saudara. Jemaat Tuhan, ya, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, jangan engkau gelisah, saudara. Percayalah kepada Bapa, percayalah bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan engkau menjadi yatim piatu seorang diri. Dia tetap ada bersama dengan kita. Karena itu yang Dia inginkan adalah engkau diam dalam hadiratnya dan Tuhan, bagian Tuhan, menyelesaikan semuanya itu. Pak Agus bisa saja, saudara. Benar saudara, engkau gelisah pun hari ini, engkau khawatir pun tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya. Ada 3 S yang sering kita dengar. Ya. S yang pertama, ketika engkau stres hari ini, maka kemudian ke depannya akan setruk saudara. Kalau sudah setruk saudara, sudah stop saudara. Nah, kalau orang kita setelah stop surga, begitu saudara ya, stres, setruk,
ya, stop surga, begitu. Nah, orang yang ada dalam hadirnya Tuhan, saya percaya nggak stres, saudara. Amin. Dia akan tetap bersuka cita memuliakan Tuhan. Dia akan tetap bersuka cita walaupun mungkin dia terdampak juga, saudara. Ya, kita sudah berapa bulan juga kita nggak melayani, saudara. Biasanya tiap bulan hampir nggak ada yang kosong, saudara. Selalu terisi, ya. Tapi dengan COVID ini, saudara, ya semuanya terdampak, saudara. Namun itu tidak membuat, saudara, pengharapan kita pupus dalam Tuhan. Katakan amin. Pengharapan kita hilang dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu, saudara, diamlah dalam hadirat Tuhan dan biar Tuhan lakukan bagiannya dia. Yesaya 30 ayat 15 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan, dikatakan begitu, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam. Katakan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dikatakan gitu. Namun Alkitab kata, tetapi engkau enggan. Selama engkau enggan, saudara, engkau tidak akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupanmu, saudara. Tetapi kalau hari ini kau meresponi, engkau tinggal diam dalam hadiratnya Tuhan. Engkau tinggal diam dalam kemuliaannya Tuhan. Nantikan Tuhan setiap waktu dalam hidupmu. Maka Tuhan akan menyelesaikan bagian dia. Katakan haleluya. Badai pasti berlalu. Lihat kiri kanan anak istrimu mengatakan badai pasti berlalu mami, gitu kan? Dia pasti akan memberikan kemampuan buat kita sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada COVID-19 ini. Karena itu tetap diam dalam hadiratnya Tuhan. Diam dalam hadiratnya Tuhan. Dan diam dalam hadiratnya Tuhan. Haleluya. Nah, poin yang ketiga, saya ingin bagikan buat saudara, ya. Saya percaya saudara kita akan terus berjalan di dalam sesuatu yang baru dalam hidup kita, ya. Saya dengar hari-hari ini juga, wah di Facebook banyak saudara pengkhotbah muncul. Saya sangat diberkati sekali saudara. Banyak, wah udah pokoknya begitu banyak yang dulunya nggak pernah khotbah saudara di Facebook, tiba-tiba khotbah di Facebook, begitu saudara. Bahkan orang-orang awam hari ini juga khotbah di Facebook, begitu saudara. Dan dengar sekali lagi, itulah cara penginjilan yang baru. Dulu orang mana mau saudara lihat sekarang ya di status saya saja banyak teman-teman muslim ketika saya bagi renungan mengatakan amin, ya, diberikan kekuatan. Bahkan ada satu kesaksian seorang muslim saudara, ketika dia dengar renungan saya, ketika saya kata angkat tanganmu dan saya berdoa, dia berdoa mengangkat tangan dan menangis saudara. Ketika dia telepon ke sahabatnya dan benar pengerja kami saudara, saya katakan luar biasa saudara. Dan inilah cara Tuhan untuk menyatakan kasihnya bagi umat Tuhan yang dikasihinya. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, poin yang terakhir, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan buat saudara. Tiba-tiba saudara, yuk kita baca ayat Matius yang ke-8, saudara. Matius yang ke-8 ayat yang ke-26. Matius 8 ayat 26, ya. Dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Begitu saudara. Begini, kondisi pada saat itu adalah murid-muridnya saudara mengalami satu goncangan yang luar biasa. Karena ada satu shaking and quaking begitu saudara, ya, digoncangkan, digentarkan begitu saudara, dan mereka mengalami jujur ketakutan yang luar biasa. Oleh karena mereka ketakutan itulah saudara, maka responnya saudara berkata, guru kita binasa. Itu saudara. Kenapa? Diawali dari ketakutan saudara. Karena begini, orang kalau sudah takut saudara, dia akan melakukan hal-hal yang kadangkala di luar nalarnya, begitu saudara. Ya, kalau nggak takut sih, haleluya, aku percaya Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, aku percaya Tuhan, bla 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 bla, begitu saudara. Tapi ketika itu mulai terjadi dalam hidup dia saudara, dan ketakutan mulai menguasai dia, maka seringkali saudara akan terjadi satu
Satu kehidupan yang bertentangan sekali dengan apa yang dia ungkapkan ketika dia belum mengalami satu ketakutan. Begitu saudara. Nah, oleh karena itu saudara, pada saat itu ketika murid-muridnya mengalami ketakutan, Yesus pun berkata, saudara, mengapa kamu takut? Begitu saudara. Nah, ini dia saudara. Saya mau kasih tahu begini. Dalam masa pandemi COVID-19 ini saudara, banyak orang menjadi begitu takut sekali. Ya. Memiliki hikmat itu penting saudara. Ya, ketika pemerintah katakan keluar harus pakai masker, harus ikuti. Rajin cuci tangan, saudara harus ikuti. Saudara, ada yang namanya social distancing, saudara harus, saudara jangan berdekatan, saudara harus, saudara ikutin, saudara. Tetapi bukan berarti ketika kita lakukan itu kita takut, bukan, saudara. Itu ketika yang saya katakan hidup dalam ketakutan ini adalah kita kayaknya jadi orang yang sangat perfect, tanda petik di saudara. Wah, begitu memproteksi diri kita, begitu sampai keluar nggak berani saudara ya, datang ke rumah ini nggak berani, ke kampus nggak berani, memang kampus libur, ke kerja nggak berani, semuanya di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja, begitu saudara. Dengar baik-baik saudara. Engkau bisa mati bukan karena virus saudara, engkau bisa mati karena ketakutan. Benar saudara. Banyak orang sakit hari ini bukan karena virus corona. Banyak orang sakit ini karena stres, takut saudara. Ya, akhirnya imunnya tubuhnya lemah begitu saudara. Sakit lagi, batuk jadi jangan-jangan corona gitu kan. Panas juga jangan-jangan corona. Selalu jadi perspektifnya tuh corona terus gitu. Kapan jadi kok Roni begitu saudara ya. Corona terus. Kapan jadi kok Roni begitu saudara. Nah, saya berdoa saudara. Saya berdoa, biarlah kita menjadi umat Tuhan ya, umat Tuhan yang dikuasai dengan yang namanya kemuliaannya Tuhan. Ya. Poin yang ketiga yang ingin saya tekankan begini saudara, ya, jangan takut saudara. Sebab Allah beserta dengan kita. Engkau pakai masker ya, rajin cuci tangan ya, ada social distancing saudara, bagus lakukan itu saudara. Tetapi jangan biarkan roh ketakutan menguasai hidup kita. Ketika dia katakan dalam Mazmur 4:40 dikatakan, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya. Nah, ini poinnya saudara. Satu hari saya beli mobil saudara, waktu saya remaja saudara ya. Ketika saya beli mobil saudara, saya mulai jemput sahabat saya, ya, teman saya satu kantor pada saat itu, ya. Lalu masuk ke rumahnya, jemput saudara, lalu kemudian satu mobil kita berangkat ke kantor. Dan ketika dalam perjalanan saudara kami tertawa, bercanda, apa saja kita omongkan saudara. Lalu kemudian tiba-tiba dia ngomong begini sama saya. Dan pada saat itu saudara, saya lihat dia enjoy, ya, di samping saya dia enjoy duduk bersama dengan saya dalam perjalanan dengan mobil itu. Nah, tiba-tiba dia ngomong begini sama saya, Gus, ngomong-ngomong lu udah berapa lama bisa bawa mobil? Begitu saudara. Lalu saya bilang begini, enggak, baru 4 hari ini gue bisa bawa mobil. Ketika dia dengar saya baru 4 hari bisa bawa mobil saudara, ya, maka tiba-tiba aura ketakutan menguasai wajahnya. Dia mulai gelisah. Tiba-tiba ketika saya bawa mobil, awas kanan. Jadi kepo begitu saudara. Tadi enggak saudara, setengah jam yang lalu ketika berjalan sama saya enggak saudara. Tapi ketika dia tahu bahwa saya 4 hari baru bisa bawa mobil saudara, tiba-tiba ketakutan menguasai dia. Kenapa saudara? Karena dia tidak percaya, tidak yakin bahwa saya bisa bawa dia sampai ke kantor kita. Nah, saudara begini, ya, papa saya itu selalu bilang begini, kalau kamu mau belajar mobil, jangan pernah pinjam mobil orang. Kalau belajar motor, jangan pernah belajar punya motor orang. Beli baru kamu belajar. Gitu saudara. Kenapa apa? Karena nanti kalau kecelakaan kenapa-napa, ya, kamu beli nggak sanggup, ganti sanggup. Begitu. Jadi saya pegang itu saudara, saya nggak beli, saya tidak belajar mobil saudara, saya beli mobil saudara, saya hanya tahu remnya mana, gasnya mana, koplingnya mana. Begitu saudara. Ya, dalam 4 hari itu saya nabrak 5 kendaraan.
Dalam berapa kami nabrak 5 kendaraan, 4 kendaraan ya. Tembok saya tabrak, becak berhenti saya tabrak, mobil lagi berhenti saya serempet begitu saudara. Sampai babak belur mobil itu. Tapi akhirnya saya bisa saudara. Nah, ketika saya bisa itu saudara, dan teman saya baru tahu bahwa saya baru bisa saudara. Aura ketakutannya luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketakutan yang menguasai diri kita akan menghilangkan trust kita kepada orang tersebut. Ketika teman saya takut saudara, dia hilang kepercayaannya kepada saya. Bahwa saya bisa bawa dia aman sampai ke kantornya. Kalau engkau dan saya hari ini takut saudara, maka akan menghilangkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sanggup untuk menjaga kita, melindungi kita. Bahkan dia sanggup untuk membuat mujizat dalam kehidupan. Ingat, saudara, karena itu jangan pernah takut. Karena itu jangan pernah takut, saudara. Kenapa? Karena ketakutan yang menguasai hidupmu itu sangat berbahaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Matius yang ke-10 ayat 28 berkata begini, saudara. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu dikatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit itu. Katakan haleluya. Kamu lebih berharga. Kamu lebih berharga. Kamu lebih berharga dari segala-galanya. Kalau yang tidak berharga saja dijaga oleh Tuhan, yang tidak berharga saja seperti rambut ini saudara, ya, yang jatuh setiap harinya diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan, engkau lebih berharga dari semuanya. Karena itu Tuhan katakan jangan takut saudara. Kalau engkau takut, engkau tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini kau lepaskan ketakutan, berjalan di dalam satu iman, tinggalkan zona nyamanmu. Jalan di hari ini di dalam zona imanmu. Percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Memang kita tidak bisa lihat, tetapi Dia tetap Immanuel menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena itu janganlah kamu takut. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ayo tetap percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menaungi kita. Saya mau berdoa hari ini untuk saudara, teman-teman yang hari ini mungkin engkau sedang mengalami satu ketakutan. Ya, engkau takut tentang masa depanmu, engkau takut tentang bisnismu, engkau takut dengan penyakitmu, engkau takut tentang kesehatanmu. Saya mau berdoa hari ini. Saya percaya bahwa dimanapun engkau berada, Tuhan bisa lawan engkau hari ini. Arahkan tanganmu ke dalam televisi ini, arahkan tanganmu. Tuhan, arahkan tangan, naikkan imanmu bersama dengan saya. Engkau yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Engkau yang sungguh-sungguh membutuhkan. Kalau engkau yang gak sungguh-sungguh, gak perlu sudah, gak usah angkat tangan. Serius buat saya. Bagi saya, orang-orang yang sungguh-sungguh, dialah orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk umatmu ini. Dimanapun mereka berada hari ini, aku berdoa kuasamu, kemuliaanmu akan menyertai mereka. Aku berdoa hari ini biarlah kuasamu, kasihmu, kemuliaanmu akan menaungi mereka. Dan biarlah kiranya berkat, kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi Tuhan menyertai mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kuasamu, kasihmu akan terus menaungi mereka. Mereka yang mengalami ketakutan hari ini, Tuhan tolong biarlah keberanian daripada Tuhan turun atas mereka. Sehingga mereka berjalan hari ini di dalam satu kemenangan demi kemenangan. Mereka akan melihat perkara-perkara yang ajaib dalam hidup mereka. Dan aku lepaskan berkat ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.